Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Azam Nur Hayat Ahmad Santosa dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai mineral radioaktif dalam materi geologi lingkungan. Baik, langsung saja sebelum kita ke materi mineral radioaktifnya, pertama-tama marilah kita kenali dulu apa sih mineral itu. Mineral itu adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur dan terbentuknya itu secara alami. Kalau bukan alami, tidak disebut dengan mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dari garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui. Yang berikut, secara singkat saya paparkan mengenai mineral. Nah, sekedar informasi aja untuk teman-teman bahwa apa yang saya paparkan di sini berasal dari pengaturan mengenai penggolongan bahan galian pada Undang-Undang Nomor 4 Garis Miring 2019 dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di pasal 2 ayat 2. Langsung kita ke materi intinya, yaitu apa sih mineral radioaktif itu? Mineral radioaktif itu merupakan mineral yang memiliki ketidakstabilan dalam inti atomnya, sehingga menimbulkan pancaran energi yang besar, yang terdiri atas partikel alfa, beta, maupun gamma. Nah, mineral radioaktif ini meliputi dari radium, barium, uranium, monasit, dan bahan galian lainnya. Radioaktif adalah sifat suatu unsur yang dapat memancarkan radiasi atau pancaran sinar secara spontan. Tergolong ke dalam zat radioaktif, unsur tersebut biasanya bersifat labil, berarti tergolong zat radioaktif adalah isotopnya. Karena untuk mencapai kestabilan, salah satunya adalah harus melakukan peluruhan. Nah, peluruhan ini adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta, dengan neutrino dan sinar gamma. Nah, peluruhan zat radioaktif untuk menghasilkan unsur yang lebih stabil sambil memancarkan partikel alfa, beta, dan gamma. Material yang mengandung inti tak stabil ini, yang dianggap radioaktif. Radioaktif atau radiasi yang berasal dari bahan radioaktif adalah bentuk energi yang dipancarkan oleh atom atau molekul yang disebarkan melalui ruang atau materi sebagai partikel atau partikel gelombang elektromagnetik. Kemudian di sini ada dua radioaktif yang pada umumnya radioaktif spontan atau alami. Nah, hal ini tuh diwujudkan dalam unsur-unsur radioaktif dan isotop ditemukan di alam dan mencemari lingkungan. Contohnya itu seperti uranium dan thorium di dalam lingkungan, seperti tanah, pohon, air, dan udara. Dan yang kedua ini ada radioaktif buatan atau induksi. Radioaktif ini merupakan salah satu yang disebabkan oleh transformasi nuklir buatan seperti teknetium 99M yang digunakan dalam medis dan iridium 192 yang digunakan dalam industri termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Radioaktif digunakan untuk memperoleh energi nuklir dan juga dalam pengobatan seperti ada pengobatan namanya tuh radioterapi dan radiologi. Dan ada juga penggunaan radioaktif untuk aplikasi industri, misalnya untuk mengukur ketebalan dan ukuran kerapatan. Oke, berikutnya dilanjut ya, ada manfaat dari mineral radioaktif ini. Manfaatnya ada dalam bidang kedokteran, salah satunya. Di bidang kedokteran ini sudah sangat banyak dan sudah beberapa juta orang juga di dunia yang terselamatkan karena pemanfaatan radioaktif ini. Sebagai contohnya, selain yang tadi sebelumnya saya sebutkan, ada yang radioterapi dan radiologi itu, ada
Yang pertama sterilisasi radiasi, yang kedua terapi tumor atau kanker, yang ketiga penentuan kerapatan tulang dengan bone densitometer, keempat ada three dimensional conformal radiotherapy atau 3D CRT. Berikutnya manfaat yang keempat three dimensional conformal radiotherapy atau 3D CRT. Yang kelima ada teknik pengaktifan neutron. Kalau kita berbicara tentang manfaat, pastinya ada kerugian atau ketidakmanfaatan. Nah, berikut kerugian dari mineral radioaktif ini. Yang paling berbahaya itu dari radioaktif ini memang kita sudah tidak asing lagi ya. Kalau pencemaran radioaktif seperti nuklir adalah sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Nah, makhluk hidup di sekitarnya. Contohnya karena itu disebabkan oleh debu radioaktif akibat terjadi ledakan reaktor-reaktor atom serta bom atom. Radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi. Yang paling berbahaya dari pencemaran radioaktif seperti nuklir adalah radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu, partikel-partikel neutron yang dihasilkan juga berbahaya. Zat radioaktif pencemar lingkungan yang biasa ditemukan adalah 90 SR. Itu penyebab dari kanker tulang. Apabila ada makhluk hidup nih yang terkena radiasi atom nuklir, yang berbahaya biasanya akan terjadi mutasi gen karena terjadi perubahan struktur zat serta pola reaksi kimia yang merusak sel-sel tubuh makhluk hidup, baik tumbuh-tumbuhan, hewan maupun binatang. Efek serta akibat yang ditimbulkan oleh radiasi zat radioaktif pada umat manusia seperti berikut ini adalah pusing-pusing, nafsu makan berkurang, atau terjadi diare, badan panas, demam, dan lain sebagainya. Setelah bicara kerugian, berikutnya ini ada tabel half-life ya, atau paruh waktu. Paruh waktu ini artinya waktu yang dibutuhkan supaya jumlah tersebut berkurang menjadi setengah dari nilai awal. Misalkan ada 1 gram uranium, dan dia akan berkurang menjadi setengahnya selama seperti yang ada di tabel ini. Kalau uranium memerlukan waktu 4,5 dikali 10 pangkat 9 tahun, baru dia akan berkurang setengahnya, atau paruh waktu disebutnya. Uranium ini adalah elemen, nah ini berikutnya ada uranium ya, salah satu mineral radioaktif yang paling banyak ditemukan. Uranium adalah elemen yang dapat ditemukan dalam tingkat rendah di semua batuan, tanah, dan air. Uranium juga merupakan unsur tertinggi ini dari unsur tertinggi nomor dapat ditemukan secara alami dalam jumlah yang signifikan di bumi dan selalu ditemukan dikombinasikan dengan unsur lain. Seiring dengan semua elemen yang memiliki berat atom lebih tinggi dari besi, itu hanya alami terbentuk dalam supernova. Para peluruhan uranium, thorium, dan kalium 40 di bumi, mantel diperkirakan menjadi sumber utama dari panas yang menjaga inti luar cair dan drive koneksi mantel, yang pada drive gilirannya lempeng tektonik. Uranium lebih banyak dari antimon, timah, kadmium, merkuri, atau perak. Dan itu adalah tentang melimpah seperti arsenik atau molybdenum. Uranium ditemukan dalam ratusan mineral termasuk uraninit, kornotit, autinit, uranopanit, torbenit, dan kovinit. Konsentrasi uranium yang signifikan terjadi pada beberapa zat seperti fosfat, mineral seperti lignit, dan monazit pasir dalam uranium yang kaya biji. Kemudian biji uranium ditambang di beberapa cara dengan tanam terbuka, buat tanah, in situ, pencucian, dan thermal sumber. Nah, ini fakta yang menunjukkan juga bahwa sebenarnya Indonesia itu memiliki cadangan uranium 53.000 ton yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku PLTN, yakni sebanyak 29.000-nya ada di Kalimantan Barat dan 24.000 ton sisanya ada di Bangka Belitung.
Biji uranium itu kan tadi ya ditambang dengan beberapa cara, ada yang tambang terbuka, bawah tanah, in situ pencucian, dan pertambangan sumur. Nah, si low grade atau tingkat rendah ya biji uranium ditambang biasanya mengandung oksida 0,01 sampai 0,20% uranium, sedikit saja tuh uraniumnya. Nah, terus tindakan luas harus digunakan untuk mengekstrak logam dari biji. Tinggi kelas biji ditemukan di Athabasca Basin Deposito di Saskatchewan, Kanada. Nah, dapat berisi 2 hingga 23% uranium oksida, rata-rata tuh banyak sekali ya di Kanada. Biji uranium hancur dan diterjemahkan ke dalam menjadi bubuk halus dan kemudian tercuci dengan baik sebagai asam atau alkali. Paralin itu adalah salah satu dari beberapa larutan curah hujan, ekstraksi pelarut dan pertukaran ion. Campuran yang dihasilkan disebut yellow cake, mengandung oksida uranium setidaknya 75%. Yellow cake kemudian dikalsinasi untuk menghilangkan kotoran dari proses penggilingan sebelum pemurnian dan konversi. Komersial uranium dapat dihasilkan melalui pengurangan uranium halida dengan alkali tanah. Logam uranium juga dapat disiapkan melalui elektrolisis dari Ku5 atau UF4. Dilarutkan dalam lelehan kalsium klorida atau CaC12, CaC12 dan natrium klorida atau NaCl. Saat uranium murni dihasilkan melalui dekomposisi termal dan halida uranium pada filamen panas. Selain tadi di Bangka Belitung dan di Kalimantan Barat, Papua juga diindikasikan memiliki cadangan uranium yang cukup besar, tapi masih akan lebih lanjut lagi. Perkiraan bahwa Pulau Papua menyimpan cadangan uranium atau bahan baku nuklir dalam jumlah besar itu didasarkan pada kesamaan jenis batuan Papua dengan batuan Australia. Ya, telah diketahui di Australia ini telah diketahui menyimpan cadangan uranium terbesar di dunia. Jika suatu PLTM seukuran 1000 megawatt ya kurang lebih membutuhkan 200 ton uranium per tahun, nah maka dengan cadangan di Kalimantan Barat saja yang mencapai 29.000 ton uranium, nah sehingga cadangan uranium dapat memasok selama 145 tahun, bayangkan. Sangat irit sekali. Sumber dan cadangan di dunia ini uranium cukup besar ya. Pada di seluruh produksi di seluruh dunia pada tahun 2009 itu ada sebesar 50.572 ton, di mana 27%-nya itu ditambang di Kazakhstan. Negara uranium lainnya yang penting adalah seperti pertambangan Kanada tadi yang sangat banyak, kemudian Australia, Namibia, Rusia, dan Niger. Diperkirakan juga bahwa 5,5 juta ton cadangan di uranium itu, sementara 35 juta tonnya diklasifikasikan sebagai sumber daya mineral. Australia memiliki 31% dari cadangan biji uranium di dunia dan uranium terbesar di dunia. Simpanan tunggal yang terletak di Olimpik dan tambang di Australia Selatan. Kazakhstan terus meningkatkan produksi dan mungkin telah menjadi produsen terbesar di dunia uranium pada tahun 2009 dengan produksi yang diharapkan dari 11.820 dibandingkan ke Kanada dengan 11.100 ton dan Australia dengan 9.400 ton. Para uranium yang tersedia utamanya adalah diyakini cukup untuk setidaknya di 85 tahun. Meskipun beberapa studi menunjukkan kurangnya investasi dalam akhir abad ke-20 dapat menghasilkan masalah pasokan di abad ke-21. Ada peningkatan 300 kali lipat dalam jumlah uranium dipulihkan untuk setiap 10 kali lipat penurunan kelas biji. Dengan kata lain, ada sedikit biji kelas tinggi dan proporsional jauh lebih rendah dari tersedia. Sebagai mineral radioaktif, berikutnya selain uranium ini ada tobernit namanya. Tobernit ini merupakan iso struktural terkait dengan mineral uranium. Altonit rumus kimia mirip dengan altonit di mana kation CO2+ mengandungkan Ca2. Tobernit yang namanya berasal dari ahli kimia Suri Torbenberg ini adalah radioaktif tembaga uranil fosfat, mineral terhidrasi hijau. Ditemukan di granit dan uranium bantalan deposito sebagai mineral sekunder.
Carbonate adalah sisa struktural dengan mineral uranium terkait autunit. Berikut tadi ada beberapa contoh saja saya jelaskan, ya sebenarnya masih banyak lagi mineral radioaktif lainnya, namun saya tidak paparkan sini karena akan terlalu panjang dan terlalu banyak lah. Mungkin sini berikutnya ada keselamatan kerja di tambang uranium itu seperti apa sih? Ini sedikit sharing dari saya dan dari saya memiliki sumber yang cukup kredibel lah. Bagaimana sih keselamatan kerja yang baik itu dalam pengolahan uranium? Ketentuan atau keselamatan kerja pada aktivitas penambangan uranium meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan persiapan, penggalian, penjemputan, dan penyimpanan biji. Perlunya kerjasama di antara pekerja pertambangan dan pekerja dalam menjaga dan menjaga keselamatan kerja dari bahaya radiasi dan zat radioaktif, antara lain dengan melakukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, mengoptimalkan produksi radiasi dan membatasi dosis ekivalen terhadap orang kerja, golongan kerja radiasi dan mengenai daerah kerja. Pihak yang bertanggung jawab itu diantaranya ada pengusaha pertambangannya, ada petugas radiasinya, ada petugas ventilasinya. Berikutnya apa nih? Pengawasan. Dalam kegiatan penambangan mineral radioaktif ini diperlukan pengawasan yang tujuannya adalah mengevaluasi penyinaran terhadap pekerja dan memperoleh data yang diperlukan untuk pemberian batas dosis yang diperlukan. Mungkin untuk materinya tidak terlalu banyak nih. Sedikit sharing juga bahwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu juga merupakan hasil dari uranium atau mineral radioaktif ini. Yang dari kedua kejadian itu, bom di Hiroshima dan Nagasaki menimbulkan korban jiwa sehingga ratusan ribu orang lah menjadi korban jiwa di sana. Mineral radioaktif ini cukup berbahaya bagi lingkungan, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, karena mampu menyebabkan tadi yang sebelumnya ada mutasi gen. Nah, itu yang merupakan paling berbahaya dari mineral radioaktif ini, uranium aja di khususnya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang geograf khususnya dan teman-teman yang ada di bidang penambangan harus lebih teliti dan lebih taat lagi terhadap aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah diteliti sebelumnya dari pengalaman sebelumnya, agar kejadian-kejadian seperti sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Karena dulu juga pernah ada kejadian di Chernobyl ya, di Rusia, terjadinya ledakan pada reaktor nuklir yang menyebabkan wilayah Chernobyl itu semua masyarakatnya mengalami mutasi gen gitu loh. Jadi pada sakit, kanker, dan penyakit-penyakit leukemia, bahkan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya yang menyebabkan kematian. Mungkin sampai sini saya mengingatkan teman-teman untuk lebih diperhatikan lagi dalam mengolah atau menambang mineral radioaktif ini. Jika ada kurangnya dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.